Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami kelompok 3 dari kelas 11 MIPA 6 akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia pada masa pemerintahan Raffles yang mencakup: pertama, latar belakang datangnya Raffles ke Indonesia; kedua, proses berjalannya dan kebijakannya; yang ketiga, proses berakhirnya masa pemerintahan Raffles; dan yang terakhir, dampak pada masa pemerintahan Raffles. Sebelum kita memasuki pada materi, apakah kalian tahu siapakah Raffles itu? Nah, mari kita mengenal dulu. Sir Thomas Stamford Dingley Raffles adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terbesar. Ia adalah seorang warga negara Inggris. Kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang latar belakang Raffles. Kemenangan Inggris atas Belanda dan mengambil alih Hindia Belanda melalui perjanjian kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Pemerintahan Belanda yang pada saat itu berkuasa di Jawa menyerahkan kekuasaannya kepada Inggris. Lalu Gubernur Lord Minto pada tanggal 11 September 1811 secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasa di Hindia. 3 prinsip Raffles dalam menjalankan pemerintahannya. Yang pertama, dihapuskan kerja rodi. Yang kedua, bupati dimasukkan menjadi bagian pemerintahan. Yang ketiga, land rent system. Pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus diganti oleh penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Ketiga, pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarapan disebut sebagai penyewa. Dengan demikian, melalui kebijakan tersebut, Raffles berusaha untuk memajukan perekonomian tanah jajahan dan akan menguntungkan penduduk pribumi di Nusantara. 1. Memberlakukan sistem pemungutan sewa tanah dengan cara pemungutan pajak perorangan. 2. Mewajibkan petani membayar sewa tanah dengan uang. 3. Pemungutan pajak tanah untuk semua hasil penanaman sawah. Pada bidang pemerintahan, 1. Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan. 2. Bupati dijadikan sebagai pegawai negeri sehingga mereka mendapat gaji bukan memiliki tanah dan hasilnya. 3. Melarang adanya perbudakan. Pada bidang budaya, 1. Merintis pembangunan kebun raya Bogor. 2. Menulis buku berjudul The History of Java. 3. Menemukan jenis bunga Rafflesia arnoldii di hutan pendalaman Bengkulu. Proses berakhirnya masa pemerintahan Raffles. Penjajahan Inggris di Indonesia tak berlangsung lama, karena di Eropa terjadi perubahan situasi. Belanda dan Inggris kemudian mengadakan perjanjian kembali pada tahun 1814. Perjanjian tersebut dikenal dengan Perjanjian London pada tahun 1814. Isi penting dari konvensi ini adalah bahwa Belanda mendapatkan kembali bekas wilayah kekuasaan di Nusantara, dan secara resmi penyerahan wilayah tersebut kemudian dilaksanakan pada tahun 1816. Dampak hari ini pada masa pemerintahan Raffles. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia, bahkan hingga saat ini. Dampak positif yang bahkan saat ini dapat kita rasakan adalah: 1. Berdirinya Kebun Raya Bogor. 2. Sistem penggunaan uang dalam membayar sewa. 3. Pungutan pajak yang dilakukan oleh perorangan. 4. Bupati menjadi pegawai pemerintah. Dapatkah Raffles berhasil mendorong rakyat pedesaan semakin produktif? Raffles sebenarnya orang yang berpandangan maju. Ia ingin memperbaiki tanah jajahan, termasuk ingin meningkatkan kemakmuran rakyat. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat berbagai kendala. Budaya dan kebiasaan petani sulit diubah, pengawasan pemerintah kurang. Dalam mengatur rakyat, peran kepala desa dan bupati lebih kuat daripada asisten presiden yang berasal dari orang-orang Eropa. Raffles juga sulit melepaskan kultur sebagai penjajah. Kerja rodi, perbudakan dan juga monopoli masih juga dilaksanakan. Misalnya, kerja rodi untuk pembuatan dan perbaikan jalan ataupun jembatan. Raffles juga melakukan monopoli garam. Secara umum dapat dikatakan Raffles kurang berhasil untuk mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya. Pemerintahan Inggris tidak mendapat keuntungan yang berarti, sementara rakyat tetap menderita. Jadi itulah penjelasan mengenai masa pemerintahan Raffles. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton video penjelasan kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.